Salam, perkenalkan nama saya Rini Kesyanjelita Enok, NIM 22142011148 dari kelas A4 Keperawatan semester 5. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan dosen pengampu Nurse Ferdinand Wowiling, Eskep MKes. Pengertian pelayanan paliatif pada pasien kanker. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial, dan spiritual. Pelayanan paliatif pasien kanker adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual, dan juga pelayanan masa duka cita bagi keluarga. Berikutnya tahapan program pencegahan timbulnya kanker. Yang pertama pendidikan masyarakat, kedua pencegahan penyakit stadium lanjut melalui program deteksi dini, ketiga penurunan angka kematian dengan terapi kanker, dan keempat pencegahan penderita dengan perawatan paliatif. Selanjutnya masalah pasien kanker. Yang pertama fisik. Gejala fisik juga dapat muncul karena pengobatan yang dilakukan, kemoterapi atau radiasi di bagian tertentu dapat memberikan efek samping seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, cepat lelah, dan sebagainya. Nyeri atau gangguan fungsi bagian tubuh yang dioperasi dapat terjadi akibat operasi. Kedua, psikologis. Gangguan psikologis dapat juga muncul akibat gejala fisik, progresivitas penyakit, kecacatan yang timbul, perubahan bentuk tubuh, ketergantungan fisik, kelelahan fisik, kegagalan pengobatan, biaya yang harus dibayarkan, komunikasi yang buruk dengan petugas kesehatan. Ketiga, spiritual dan agama. Masalah spiritual dan agama seperti menganggap penyakit akibat hukuman, menyalahkan diri sendiri, hidup tidak berguna, dan dapat menjadi sumber penderitaan. Selanjutnya, prinsip pelayanan paliatif pasien kanker. Yang pertama, menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain. Kedua, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal. Ketiga, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Keempat, mengintegrasikan aspek psikologi, sosial, dan spiritual. Kelima, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Keenam, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Ketujuh, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Dan kedelapan, menghindari tindakan yang sia-sia. Selanjutnya, indikasi pelayanan paliatif. Yang pertama, nyeri atau keluhan fisik lainnya yang tidak dapat diatasi. Kedua, stres berat sehubungan dengan diagnosis atau terapi kanker. Ketiga, penyakit penyerta yang berat dan kondisi sosial yang diakibatkannya. Keempat, permasalahan dalam pengambilan keputusan tentang terapi yang akan atau sedang dilakukan. Kelima, pasien atau keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif. Keenam, pada pasien kanker stadium lanjut yang tidak respon dengan terapi yang diberikan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelayanan paliatif. Yang pertama, menentukan tujuan perawatan dan harapan pasien. Kedua, membantu pasien dalam membuat wasiat atau keinginan terakhir. Ketiga, pengobatan penyakit penyerta dan aspek sosial yang muncul. Keempat, tata laksana gejala. Kelima, informasi dan edukasi perawatan pasien. Keenam, dukungan psikologis, kultural, dan sosial. Ketujuh, respon pada pasien terminal.
memberikan tindakan sesuai wasiat atau keputusan keluarga bila wasiat belum dibuat, misalnya penghentian atau tidak memberikan pengobatan yang memperpanjang proses menuju kematian. Kedelapan, pelayanan terhadap pasien dengan fase terminal. Selanjutnya, tim dan tempat pelayanan paliatif, yaitu yang pertama dokter. Dokter memainkan peran penting dalam pelayanan paliatif interdisipliner, harus kompeten di kedokteran umum, kompeten dalam pengendalian rasa sakit dan gejala lain, dan juga harus akrab dengan prinsip-prinsip pengelolaan penyakit pasien. Dokter yang bekerja di pelayanan paliatif mungkin bertanggung jawab untuk penilaian, pengawasan, dan pengelolaan dari banyak dilema pengobatan sulit. Yang kedua, perawat. Perawat dapat bekerja sama dengan pasien dan keluarganya dalam membuat rujukan sesuai dengan disiplin ilmu lain dan pelayanan kesehatan pasien. Peran perawat dalam pelayanan paliatif yaitu konsultasi layanan paliatif, penanggulangan nyeri, penanggulangan keluhan lain, penyerta penyakit primer, bimbingan psikologi, sosial, dan spiritual, persiapan kemampuan keluarga untuk perawatan pasien di rumah, kunjungan rumah berkala sesuai kebutuhan pasien dan keluarga, bimbingan perawatan untuk pasien dan keluarga, membantu penyediaan tenaga perawat home care, membantu penyediaan pelaku perawat, membantu kesiapan akhir hayat dengan tenang dalam iman, membantu dukungan masa duka cita, dan yang terakhir, konsultasi melalui telepon. Yang ketiga, pekerja sosial dan psikolog. Perannya membantu pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial, penyakit dan kecacatan, serta memberikan dukungan emosional atau konseling selama perkembangan penyakit dan proses berkabung masalah pribadi biasanya akibat disfungsi keuangan, terutama karena keluarga mulai merencanakan masa depan. Yang keempat, konselor spiritual. Konselor spiritual harus menjadi pendengar yang terampil dan tidak menghakimi, mampu menangani pertanyaan yang berkaitan dengan makna kehidupan, sering juga berfungsi sebagai orang yang dipercaya sekaligus sebagai sumber dukungan terkait tradisi keagamaan. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, baik fisik, psikososial, dan spiritual. Perawatan paliatif diantaranya yaitu penanganan rasa nyeri, pengambilan keputusan yang tepat dalam penggunaan kemoterapi paliatif. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat.
baku-baku bantu, baku breaking pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Delvin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.